Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini, Ibu mau membahas tentang kisi-kisi penilaian akhir semester ganjil untuk SMA kelas 11 ya. Kita langsung saja masuk ke kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu ada materi matriks, di mana nanti soal yang keluar itu kira-kira tentang pengertian matriks, operasi matriks, determinan matriks berordo 2x2 dan 3x3, serta inverse matriks 2x2. Nah, di sini sudah ada indikator soalnya ya. Ada soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kan kisi-kisinya ada dari nomor 1 sampai nomor 8 ya. Untuk indikator soalnya nomor 8 ini karena kan ini berhubungan sama soal cerita ya. Soal cerita berarti kita nanti hubungannya sama SPL pada matriks. Itu kan karena soal penyelesaiannya kan banyak caranya ya. Kira-kira mungkin ada 2 penyelesaian atau bahkan matriks yang 3x3. Jadi untuk soal nomor 8 ini Ibu hilangkan. Jadi soal yang tentang matriks itu cuma ada 7 nomor sama nanti 1 soal di esai. Nah, untuk indikator soal yang pertama itu adalah siswa dapat menentukan elemen-elemen pada matriks jika diketahui transpos dan kesamaan dua matriks. Nah, kita berarti kembali ke materi awal tentang pengertian dari matriks ya. Di situ kan ada yang namanya kesamaan matriks. Kesamaan matriks itu apa sih? Kesamaan matriks adalah dua buah matriks yang memiliki angka dan letak yang sama antara baris dan kolomnya. Misalkan di sini Ibu misalkan ya. Misalkan ini Ibu sudah tuliskan contoh soal nanti berhubungan sama transpos sama kesamaan matriks. Ini kan antara A transpos sama dengan B berarti kan sama. Nah, kita bahas tentang kesamaan matriks dulu. Kesamaan matriks adalah dua buah matriks yang memiliki angka dan nilai yang sama. Misalkan ada matriks A di sini ya. Matriks A-nya misalnya 1, 2, 3, 4. Misalkan ada matriks B juga, misalnya 2, 3, 1, 4. Terus ada matriks C di sini. Matriks C-nya misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, dari ketiga matriks ini kira-kira yang matriks yang sama tuh yang mana? Nah, kita bahas dulu antara matriks A sama matriks B. Nah, matriks A dan matriks B ini kan ordonya sama, jumlah barisnya juga sama. Untuk matriks A ini kan ada baris pertama ya ini ya, sama ini 3, 4-nya berarti kita jadikan sebagai baris kedua. Kolomnya juga ada 2. Nah, matriks bedanya A dan B itu apa Bu? Nah, mereka kan sama-sama memiliki 2 baris dan juga memiliki 2 kolom. Perbedaan dari matriks A dan B ini adalah mereka tidak memiliki angka yang sama pada setiap tempat. Misalnya untuk angka 1 kan ini berarti dia berada di baris pertama kolom pertama, sedangkan matriks B nya di baris pertama dan kolom pertamanya itu ada angka 2. Ini kan tidak sama, berarti matriks A tidak sama dengan matriks B. Sedangkan untuk yang matriks ya ini kan sama, matriks baris pertama kolom pertama nilainya sama dengan 1. Begitu pula dengan matriks C, baris pertamanya sama kolom pertamanya sama dengan 1. Berarti matriks yang memiliki kesamaan itu adalah matriks A dan C. Nah, sampai sini paham untuk kesamaan matriks? Nah, kalau sudah paham, kita ke transpos sekarang. Transpos ini ditandai dengan A dipangkatkan dengan T. Misalkan ada matriks A, B, C, dan D. Kita mau tahu apa sih? Berapa sih? Bukan apa sih? Berapa sih
transpos matriks dari matriks A, B, C, D. Nah, sekarang kita rubah matriks yang dulunya baris kan matriks ini A sama B, kemudian matriks baris keduanya ada C dan D. Sekarang kita rubah matriks ini ke dalam transposnya. Nah, kita perhatikan yang baris pertama. Baris pertama ini kan ada matriks A sama matriks B. Kita rubah dia dari yang dulunya jadi baris, kita rubah ke kolom. Berarti ini A, ini B. Kalau sudah, sekarang baris yang kedua ada C sama D, kita rubah juga C ke D. Berarti matriks transpos dari matriks A, B, C, D itu sama dengan A, C, B, D. Nah, aku harap semuanya paham ya. Kalau sudah, kita kembali ke soal. Diketahui ada matriks A, 2A, 0, 3C, 2B, dan matriks B-nya 8, 4B, 0, 6. Pertanyaannya, jika A transpos sama dengan B, maka berapa nilai dari B plus C? Nah, jawab sekarang. Nah, sekarang kita ubah dulu matriks A-nya. Misalkan ada matriks A, 2A, 0, 3C, dan 2B. Kita rubah jadi matriks transpos. Barisnya kan ada 2A dan 0. Berarti kita rubah dari baris menjadi kolom. 2A, 0. Terus matriks yang kedua ada 3C dan 2B. Tulis di sini 3C, 2B. Berarti matriks transpos dari matriks A 2A, 0, 3C, 2B sama dengan 2A, 3C, 0, 2B. Nah, kalau sudah, kita ke soal. Kembali lagi, A transpos sama dengan B. Kita tulis di sini. A transpos sama dengan B. Tulis di sini transposnya. 2A, 3C, 0, 2B sama dengan berapa matriks B-nya? Matriks B-nya ada 8, 4B, 0, 6. Nah, kalau sudah, kita cari matriks yang letaknya seletak. Misal, baris pertamanya ini ada 2A. Terus di sini baris pertama yang B ada angka 8. Kita ambil persamaan tadi. 2A sama dengan 8, ini kita tulis. Berarti A-nya sama dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ini untuk nilai yang A. Sekarang yang B. Yang B itu persamaan yang sudah dicari, yaitu ada ini ya, 2B dengan 6. Tulis di sini 2B sama dengan 6. Berarti B-nya sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2 sama dengan 3. Terus yang terakhir, kita tinggal mencari nilai C. Nilai C, persamaan yang ada nilai C-nya ada 3C sama dengan 4B. Tulis di sini. 3C sama dengan 4B. 3C sama dengan nilai yang sudah didapatkan nilai B. Berarti tinggal ditulis di sini. 4 kali 3. Berarti 3C sama dengan 4 kali 3, 12. C sama dengan 12 dibagi 3. Atau sama dengan 4. Sudah ketemu nilai dari A, B, dan C.
Kita kembali lagi ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa yang dicari? Yang dicari itu adalah B plus C. Kita tulis di sini. B plus C. Cari B-nya itu sama dengan 3 dan C-nya sama dengan 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Berarti jawaban dari B plus C itu sama dengan 7. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Untuk indikator soal nomor 2, siswa dapat menentukan pengurangan atau penjumlahan pada matriks. Ini untuk soal nomor 2 dan 3. Di sini sudah Ibu kasihkan contoh soalnya. Yang pertama, matriks M yang memenuhi persamaan min 3, 7, 3 min 2 dikurangi M sama dengan 8, 1, 5, 0. Nah, sekarang kita jawab langsung saja ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan, Ibu yakin semuanya sudah hafal? Kalau sudah, langsung ke soal. Ibu tulis ulang di sini ya soalnya ya. Min 3, 7, 3 min 2 dikurangi M sama dengan 8, 5, 1, 0. Nah, kalau sudah, nah ini kan berarti tandanya pengurangan ya. A sama aja di A min B sama dengan C. Berarti kalau misalnya kita cari B, tinggal kita geser aja biar B, nilai B ini jadi plus. B nya pindah ruas ke sini ke kanan, A nya tetap, C nya ini pindah ruas jadi negatif atau min. Nah, seperti ini. Berarti ini juga berlaku untuk matriks ini ya. Kita tulis ulang dulu. Min 3, 7, 3 min 2. Nah, dikurangi ya ini ya. Dikurangi C-nya 8, 5, 1, 0 sama dengan M-nya pindah ruas ke sini jadi positif ya, berarti ya. Nah, berarti kita tinggal sekarang hasil akhir kita tinggal menjumlahkan min 3 di sini dikurangi 8, kemudian 3 ini dikurangi dengan 1, kita tulis di sini 7 dikurangi 5, terus min 2 dikurangi 0 sama dengan M. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Min 3 dikurangi 8, punya hutang 3, nambah lagi hutang 8, berarti kan hutangnya nambah, jadi min 11. 3 dikurangi 1 sama dengan 2, 7 dikurangi 5 sama dengan 2, dan min 2 dikurangi 0 sama dengan min 2. Nah, berarti nilai dari M itu sama dengan min 11, 2, 2, min 2. Sekarang kita ke nomor 3 ya. Karena nomor 3 ini kan soalnya sama dengan soal kisi-kisi soal nomor 2. Jadi Ibu contohkan salah satu saja ya. Tadi sudah nomor 2. Berarti nanti yang soalnya kira-kira soalnya sama. Ini kan ada 4 sama 5. Berarti nanti yang Ibu jelaskan salah satu nomor antara nomor 4 atau nomor 5. Terus ada lagi, coba Ibu cek dulu ya. Gini ada lagi nih. Oh, ini enggak, kita enggak sampai nomor ini 30, 31, 32. Nanti ada beberapa nomor yang sudah Ibu hilangkan, yang mungkin belum Ibu jelaskan untuk ini ya. Bab yang terakhir kemarin yang belum sempat Ibu jelaskan kan tentang logika matematika ya. Ini juga nanti tidak Ibu keluarkan. Sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Indikator soalnya 4 dan 5. Indikator soalnya yaitu siswa dapat menyelesaikan perkalian pada 2 matriks. Perkalian pada 2 matriks. Di sini matriks yang Ibu gunakan yaitu matriks yang 2 kali 2. Ini sudah Ibu tuliskan contohnya ya. Perkalian dari matriks 1, 2, 3, 4 dikalikan matriks min 2 dan 3 adalah
Nah, perkalian matriks masih ingat ya, perkalian dari baris dikali kolom. Sekarang perhatikan ke ibu, kalau misalnya pakai inisial pakai huruf kayaknya nanti malah tambah pusing ya. Ibu langsung ke soal saja ya biar cepat ya. Misalkan ini ada angkanya, sudah ibu tulis dulu, dikali matriks min 2 dan 3. Nanti perkaliannya ibu tulis di bawah ya. Perkaliannya kita ambil yang matriks pertama, baris pertama kolom pertama kita kalikan dengan baris pertama kolom pertama juga, berarti 1 dikali min 2 ditambah sisanya tinggal berapa, angka 2, berarti angka 2 ini kita kalikan dengan 3, 2 dikali 3. Terus yang baris keduanya kita kalikan 3 dikali min 2 ini ya, 3 dikali min 2 ditambah 4 kali 3 di sini. Kalau sudah tinggal dijumlahkan, 1 dikali min 2 min 2 ditambah 2 kali 3 6, 3 kali min 2 min 6 ditambah 4 kali 3 12 sama dengan utangnya 2, punya uangnya 6. Otomatis kan buat ngebayar utangnya itu 2, berarti uangnya sisa 4. Terus ini juga sama, utangnya 6, punya uangnya 12, berarti kan ini buat ngebayar hutangnya 6 ini dulu, berarti sisa 6 positif ya. Berarti perkalian dari matriks ini sama dengan 4, 6. Lanjut ke nomor berikutnya ya, sekarang nomor ke-6 ya. Nomor ke-6 itu ada indikator soalnya. Siswa dapat menentukan invers matriks 2 kali 2. Nah, sekarang kita masuk ya. Ini ibu sudah menyiapkan soal. Jika diketahui persamaan 1 min 1 min 2 3 XY sama dengan min 1 2, maka nilai X dan Y yang memenuhi adalah, nah kita kembali lagi ke pengertian inverse ya. Misal di sini ibu memiliki inverse A, B, C, D, maka nanti untuk penentukan inverse-nya itu rumusnya adalah sama dengan 1 per determinan dari A, D min B min CA, berarti D dan A nya bertukar tempat ya ini ya. Kemudian B dan C nya itu terdapat nilai minus. Nah, determinan sendiri itu artinya adalah A di perkalian serong ya, serong kanan kurangi serong kiri, berarti perkalian A dikali D kurangi B kali C. Nah, kalau sudah, kita kembali ke soal. Nah, untuk soal ini yang ditanyakan adalah berapa sih nilai X dan Y. Ibu tulis soalnya dulu di sini. Nah, ini kan bentuk soalnya ini sama seperti A dikalikan X sama dengan B. Maka untuk mencari inverse atau nilai dari X sama Y itu adalah A inverse dikali A sama dikalikan X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Nah, berarti kita cari dulu inverse dari nilai ini, 1 min 1 min 2 3. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Sekarang nomor ke-6 ya. Nomor ke-6 itu ada indikator soalnya. Siswa dapat menentukan inverse matriks 2 kali 2. Nah, sekarang kita masuk ya. Ini ibu sudah menyiapkan soal. Jika diketahui persamaan 1 min 1 min 2 3 XY sama dengan min 1 2, maka nilai X dan Y yang memenuhi adalah, nah kita kembali lagi ke pengertian inverse ya. Misal di sini ibu memiliki inverse A, B, C, D, maka nanti untuk penentukan inverse-nya itu rumusnya adalah sama dengan 1 per determinan dari A, D min B min CA, berarti D dan A nya bertukar tempat ya ini ya. Kemudian B dan C nya itu terdapat nilai minus. Nah, determinan sendiri itu artinya adalah A di
perkalian serong ya, serong kanan kurangi serong kiri, berarti perkalian A dikali D kurangi B kali C. Nah, kalau sudah, kita kembali ke soal. Nah, untuk soal ini yang ditanyakan adalah berapa sih nilai X dan Y. Coba tulis soalnya dulu di sini. Nah, ini kan bentuk soalnya ini sama seperti A dikalikan X sama dengan B. Maka untuk mencari inverse atau nilai dari X sama Y itu adalah A inverse dikali A sama dikalikan X sama dengan A inverse dikalikan dengan B. Nah, berarti kita cari dulu inverse dari nilai ini. 1 min 1 min 2 3. Kita bahas soal nomor 7 ya. Untuk soal nomor 7, indikator soalnya itu adalah siswa dapat menentukan salah satu elemen matriks jika diketahui determinan matriks 3 kali 3. Nah, berarti kita kembali ke determinan ya. Jadi sudah Ibu tuliskan oret-oretannya. Untuk matriks, misalkan ada matriks ini pakai inisial huruf ya. Ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kita mau cari determinannya. Caranya adalah kita ambil matriks kolom 1 dan kolom 2. Kolom satunya ini kan ada A, D, G, dan B, E, H. Kita taruh di samping kanan. Di sini. A, D, G. Kemudian ada B, E, H. Setelah itu kita cari matriks yang serong ke arah kanan yang berjumlah matriksnya 3. Berarti dari sini ya, ada A, E, I, B, F, G, C, D, H. Nah, berarti ini baru yang matriks kanan ya. Kita tulis di sini. Determinan dari matriks A sama dengan A dikali E dikali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurangi sekarang matriks yang arahnya ke arah kiri. Yang arah kiri itu matriks yang mana? Dimulai dari matriks ini ya, C E G A F H B D I. Nah, kita tulis di sini C E G ditambah A F H ditambah B D I. Berarti determinan matriksnya ruas kanan dikurangi dengan ruas kiri. Sekarang kita kembali ke soal. Untuk soal ini tentang determinan ini ada 2 nomor ya. Yang pertama nomor 7, terus yang kedua untuk nomor esai nomor 1. Misalkan di sini ada matriks A 113 025 213. Sekarang kita ambil atau Ibu tulis ulang dulu matriksnya. Jawab dulu ya. Matriks A nya 113 025 213. Kita ambil matriks kolom 1 dan kolom 2 kita taruh di sini. 113 025. Berarti di sini determinan dari matriks A sama dengan kita cari matriks yang serongnya ke arah kanan dulu. Dimulai dari 1 2 3 0 1 3 2 1 5. Kita tulis di sini 1 kali 2 kali 3 ditambah 0 kali 1 kali 3 ditambah 2 kali 1 kali 5. Nah, dikurangi sekarang matriks yang ke arah kiri. Matriks yang ke arah kiri ada 2 2 3 1 1 5 0 1 3. Ini ya. Kita tulis di sini 2 2 3 1 1 5 0 1 3. Kalau sudah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 1 kali 2 2 2 kali 3 6. Ini 0 dikali 1 ya, hasilnya otomatis 0.
2 kali 1 2, 2 kali 5 10, dikurangi 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, ditambah 1 kali 1 1, 1 kali 5 5, ditambah 0 kali 1, otomatis hasilnya 0. Sekarang kita tinggal jumlahkan. 6 tambah 0 6, 6 tambah 10 16, dikurangi 12 tambah 5 17, 17 dikurangi 0 ditambah 0 17. Hasil akhirnya 16 dikurangi 17 sama dengan min 1. Berarti determinan dari matriks A sama dengan min 1. Nah, lanjut ya. Untuk A nya sendiri itu kan matriksnya 1 min 1 min 2 3. Nanti kita cari dulu untuk A inverse nya itu kan rumusnya 1 per determinan dari A, matriks D dan A nya bertukar tempat, sedangkan B dan C nya terdapat nilai min. Nah, dimana determinan itu sendiri rumusnya adalah A dikalikan D kurangi B kalikan C. Nah, untuk matriks ini sendiri kita tentukan dulu nilai A nya mana, B nya mana, C mana, dan D mana. Misalkan ya, di sini satunya ibu anggap sebagai A, kemudian min 2 nya B, min 1 nya C, dan 3 nya sebagai D. Sekarang kita masukkan ke angkanya. A dikali D berarti 1 kali 3 dikurangi B kali C, min 2 kali min 1. Matriksnya berarti D dan A nya bertukar tempat ya, antara 3 dengan 1. Berarti di sini 3, di sini 1, kemudian B nya itu ada min 2 dan min 1, C nya ini ada minnya ya, berarti minnya double, min 2 min 1. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita jumlahkan 1 per 1 kali 3 3 dikurangi min 2 kali min 1 itu sama dengan 2. Nah, matriksnya ini sama ya, 3 min kali min jadi plus, ini juga sama, min kali min jadi plus ya. Ini satunya kita tulis. Nah, ini kita jumlahkan 1 per 3 dikurangi dengan 2 sama dengan 1, terusnya sama 3 1 2 1 sama dengan 1 dibagi 1 ya. Matriksnya 3 1 2 1 berarti sama dengan 1 dikali matriks ini sama dengan matriks 3 2 1 1. Nah, tetap ya matriksnya ya. Kalau sudah, kita kembali ke pengertian awal ini. Di sini ya, bukan di garis sebelahnya. Ada A inverse dikali A kalikan X sama dengan A inverse kali B. A inverse nya kita tulis rumus yang tadi ya, yang ini ya. Kita tulis 3 2 1 1 kali matriks A nya itu 1 min 1 min 2 3 dikali X ya, dan Y sama dengan A inverse nya tulis lagi di sini 3 1 2 1 kali matriks B nya itu tadi di soal berapa ya? Di soal itu ada min 1 sama 2 di sini, min 1 sama 2 ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke perkalian lagi ya. Ini perlu ibu coret-coret lagi biar mudah. Misalkan ya, kita coret, ambil pensil dulu. 3 ini kita kalikan sama 3 ini kita kalikan sama 1. Nah, 2 ini kita kalikan sama min 1. Nah, kebalikannya kita tulis 3 dikali 1
ditambah 2 kali min 1 ya. Kalau sudah, sekarang baris selanjutnya ya, ini ya, ini sebenarnya ibu kurang kesini lagi tapi nggak apa-apa, nanti lanjut aja. 3 kalikan min 2, sini tulis, ditambah 2 kali 3. Terus 1 kali 1 ditambah 1 kali min 1. Terus 1 kali min 2 ditambah 1 kali 3. Ini ibu apa ya, perkalian dulu dari ruas yang kiri dulu ya, ruas yang kanan nanti dulu, ini nggak cukup soalnya, kita fokus yang kiri dulu. X ya, kita hitung di sini 3 kali 1 3 ditambah 2 kali min 1 min 2, 3 kali min 2 min 6, 2 kali 3 6, 1 kali 1 1, 1 kali min 1 min 1, 1 kali min 2 min 2 ditambah 1 kali 3 3. Di sini X ya. Nah, kita jumlahkan sekarang. 3 ditambah min 2 sama dengan 1, 1 tambah min 1 0, min 6 tambah 6 0 juga, min 2 tambah 3 1 kali X Y. Sekarang kita kalikan, tinggal 1 kalikan X ini ya, 0 kalikan Y 0, 0 kalikan X 0, 1 kalikan Y berarti sama dengan X Y ya. Nilai yang ruas kiri itu sama dengan X Y, berarti kita tinggal mencari ruas yang kanan. Ruas yang kanan ibu taruh sebaliknya ya, itu sama dengan, aku tulis ulang dulu soalnya. Nah, kalau sudah, kita kalikan lagi salahnya sama seperti tadi ya. Jadi kan sini X ya, ibu langsung aja di sini tulis XY sama dengan, nah, kita kalikan 3 kali min 1 terus 2 kali 2 plus 2 kali 2 terus 1 kali min 1 ditambah 1 kali 2. Nah, kalau sudah, kita hitung juga 3 kali min 1 min 3 ditambah 2 kali 2 4, 1 kali min 1 min 1 ditambah 1 kali 2 2 sama dengan min 3 ditambah 4 hasilnya 1, min 1 tambah 2 hasilnya 1. Berarti nilai dari X dan Y nya, X nya 1, Y nya sama dengan 1. Nah, untuk bab yang matriks cukup sekian dulu, nanti ibu lanjut bab yang vektor persamaan sama persamaan lingkaran. Cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.